dari punya kendaraan itu ada lisensinya, karena pohon itu dihitung diameternya dan dia akan bisa menyerap karbon. Kita akan ngomong bebas aja soal ini. Intinya adalah soal bagaimana kita menyiapkan untuk melakukan dialog sosial. Energi batubara juga akan harus diganti dengan energi terbarukan. Kalau kita tidak tepat, saya katakan tadi ini menjadi hambatan dan tantangan kita hanya depan. Dan oleh karena itu juga diperlukan keterampilan komunikasi atau negosiasi. Dan kemudian bagaimana kita memulai itu kita bisa terjemahkan apa-apa yang perlu kita bawa dalam dialog sosial. Jadi kita datang di dalam dialog sosial itu sudah membawa tuntutan kira-kira gitu. Apa saja yang mesti kita tuntut dalam transisi energi ini. Kita memang yang mengajukan. Seharusnya di luar itu pemerintah bisa salah. Yang kedua, Yaitu adalah yang pertama adalah pekerjanya, yang kedua adalah perusahaannya, dan yang ketiga adalah lingkungannya. Karena selain kita bisa menagih misalnya ya, kalau misalnya kita di dalam sebuah pembicaraan dengan pihak manajemen, itu sangat penting. Dari pihak manajemen juga karena kendala yang informasi ini bisa sampai ke pekerja itu pada saat itu dilakukan akan diproses, ya wajib mereka datang. Rancangan undang-undang kan undang-undang itu ada inisiatif DPR, ada inisiatif pemerintah. Nah, ini inisiatif parlemen jalanan gitu untuk membuat undang-undang ini. Nanti 2025, tapi paling tidak dari sekarang sudah ada kekacauan kita ya, topik kita kan, ya di 2025 mungkin itu dulu cuma kita fokus artinya tahun ini untuk 2024 yang bagian 2025 itu mungkin ya dalam tanda kutip mungkin tidak terlalu sulit kalau memang hanya itu, tapi kan bukan itu sebenarnya bukan. Dan serikat buruh adalah just keadilannya mana? Ini dua hal yang bertentangan. Pemerintah nggak pikirkan keadilannya, yang dia pikir adalah transisinya ke mana. Berlaku ada percobaan lagi 3 bulan. Terus mereka ada yang lepas istilahnya tuh, apalagi yang catat beliau itu kayaknya lembahnya itu nggak berhasil. Poin yang paling mendasar adalah perlu kita telah melakukan training perubahan iklim. Artinya dia ngeruk batu baranya, sekarang pada waktu reklamasi dia ngeruk tanah sekitar tambang untuk nutup tambang batu baranya. Kerja nggak? Kayak gini, jadi ada negara yang gagal juga nih. Dia nggak mempersiapkan masalah tripartit, nanti kerja di mana dan lain-lain. Tiba-tiba batu baranya udah mulai habis, gesernya kemudian ke nikel, kalau kobalt, gesernya ke kobalt, K3-nya berantakan. Yang penting kerja dulu. Nah, di Spanyol salah satu yang menarik adalah bekas tambang ketika ingin direklamasi, ingin ditutup bekas tambang batu baranya, itu ada pelatihan spesifik yang bahkan disiapkan 5 tahun sebelumnya. Ini PLTU-nya di Tobong asapnya. Kemudian serikat pekerja bilang, yuk kita bisa yuk transisi bareng-bareng, areanya cuma satu ini. Indonesia PLTU gimana? Kalau kita tutup PLTU, kita tutup tambang batu bara, kita potong bikin polusi dan lain-lain. Teknologi penggantinya itu nggak diproduksi di daerah yang sama. Kiri depan, kanan depan, kiri belakang dan kanan belakang. Karena memang tidak pernah ada, ya mungkin nanti juga dengan teman-teman dengan kami juga dapat obrolan dari teman-teman pertemuan dengan Wali, ada dari Kalimantan, ada dari Mangkar, karena kami disediakan saja. Jadi kolaborasi, abang dan Kalimantan, banyak yang seperti itu. Kenapa saya bilang itu? Di mana dia itu hanya dipakai ketika dibutuhkan, dipanggil bekerja, setelah itu ya udah selesainya itu dampak dari berlakunya undang-undang cipta kerja. Yuk bantu menyelamatkan pekerja, bantu menyelamatkan ekonomi Spanyol, bantu menyelamatkan pengusaha.
karena ini adalah masa depan yang memang sekarang sedang bergerak sana. Terus perkalian labuhnya sudah beda. Terus tunjangan perumahan, tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, banyak lagi tunjangan-tunjangan. Nah, itu ya apa-apanya yang bisa saya jelaskan. Tapi yang kita mau mau lebih detail mungkin, kita ini belum menentukan sikap seperti apa konfederasi lah ya, karena kita ada di sini untuk mengikuti, membantu kerjanya pemerintah dengan konsep transisi energi ini, atau ada dengan kita sendiri. Nah, kemarin saya ketemu kepala sekretariat JLP, Pak Paul Bintang, dia itu menjelaskan tolong dibantu, ini di publik ya, tolong dibantu CSO dan teman-teman lainnya untuk merumuskan framework dari transparansi dan akuntabilitas JLP. Nah, yang pertanyaannya, kalau itu kemudian diserahkan kepada teman-teman serikat pekerja, kira-kira mau tahu apa aja dari JLP? Meskipun belum terlibat di working group, tapi mau tahu apa aja progres dari JLP secara detail. Kira-kira informasi apa aja yang dibutuhkan? Sehingga setiap menit ada data masuk ke JLP, gibahnya berapa, proyeknya apa, itu sedetail transparan.